Erick Thohir resmi jadi anggota kehormatan Banser. Halo sobat, apa kabar? Semoga selalu bahagia ya dan tentunya sehat walafiat. Amin. Tempo.co, Jakarta. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir resmi menjadi anggota Barisan Ansor Serbaguna atau Banser setelah berhasil mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan dasar atau Diklatsan. Sebagai syarat menjadi anggota Banser di Sekolah Citra Alam Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu 28 November 2021. Ini suatu penghormatan luar biasa yang tidak terhingga buat saya karena saya bisa menjadi keluarga besar Banser, ujar Erick saat penyegaran dan pembaretan Banser Provinsi DKI Jakarta di Sekolah Citra Alam Jagakarsa. Kepala Satuan Koordinasi Nasional atau Kasat Kornas Barisan Ansor Serbaguna atau Banser Hasan Basri Sagala yang bertindak sebagai pembina upacara melantik Erick sebagai anggota Banser. Tak berbeda dengan para calon anggota Banser lain, Erick pun menjalani sejumlah ujian untuk menjadi anggota Banser. Ujian tersebut mulai dari jalan jongkok, merayap, mencari baret hingga meneriakkan yel-yel. Erick Thohir menyebut Banser selama ini telah berkomitmen jihad untuk NKRI. Ia pun menyampaikan Banser juga begitu menjunjung tinggi keberagaman dan perbedaan yang menjadi kekuatan bagi Indonesia. Dengan keberagaman kita, dengan perbedaan kita, itulah kekuatan kita. Bahkan itu masuk ke darah kita. Kita harus pastikan NKRI adalah harga mati, ucapnya. Ia mengaku kerap berdiskusi dengan keluarga besar Banser dalam upaya meningkatkan dan menjaga NKRI ke depan. Bagi Erick, upaya menjaga dan memajukan Indonesia merupakan tujuan mulia dan berguna bagi generasi mendatang. Insya Allah saya akan mewakafkan pikiran saya, energi saya, kemampuan saya untuk kebenaran, untuk kesejahteraan masyarakat, ungkapnya. Erick mengatakan Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan akibat pandemi baik sektor kesehatan maupun ekonomi. Karena itu, ia menyebut gotong royong dan kolaborasi menjadi kekuatan bangsa dalam keluar dari pandemi dan mampu menjadi bangsa pemenang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus menggarap bagaimana masyarakat pada umumnya mendapatkan kesempatan untuk naik kelas. Naik kelas tidak hanya secara ekonomi, tapi naik kelas sebagai kebangsaan yang bersatu karena itulah Indonesia yang kita kenal. Banyak pertanyaan yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Kadang-kadang saya juga menanyakan siapa saya. Siapa kita? Kalau kita lihat dari sejarah bangsa kita, tentu itulah Indonesia yang mempunyai ratusan suku bangsa, ribuan bahasa. Itulah kita. Sama seperti saya kemarin ziarah ke tempat nenek saya di Gunung Sudi di Lampung. Tetapi kalau dilihat-lihat diurut-urut, saya taunya saya orang Lampung. Tetapi di situ ada kuburan juga kakek dari bapak saya yang ternyata orang Bugis. Saya mengenal istri saya menikah sebagai orang Jakarta. Tetapi ketika saya ke Bali bersama istri saya, ternyata istri saya ada turunan Karangasem. Itulah Indonesia, itulah kita. Karena itu hari ini sesuatu yang luar biasa buat saya. Saya dulu pernah cita-cita jadi TNI, tetapi garis tangannya jadi pengusaha. Alhamdulillah, cita-cita saya hari ini terjawab. Saya dibuka dengan hati yang luar biasa oleh saudara-saudara saya yang ada di Banser, di Ansor, menjadi keluarga besar yang merupakan adalah sesuatu fondasi yang luar biasa untuk saya hari ini dan ke depan. Tentu dengan komitmen itu, saya dengan segala kerendahan hati saya ingin mewakafkan pikiran saya, tenaga saya untuk kebenaran, untuk rakyat Indonesia. Saya juga
berjihad untuk NKRI. NKRI yang merupakan harga mati untuk kita semua. Tentu, saudara-saudara, pada hari ini saya masih banyak perlu belajar menjadi keluarga NU. Bila ada kekurangan di sana-sini, mohon maaf dan mohon bimbing. Karena yang kita ketahui, sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia pasti punya kekurangan. Tetapi yakinlah, dengan kita bersama-sama, kita bergotong royong, pasti kita menjadi kekuatan sendiri. Sama ketika bangsa lain juga mencemoohkan kita gagal menghadapi COVID. Tetapi pemerintah, rakyat, NU, Banser, Ansor, semua keluarga besar kita membuktikan kalau kita bersama-sama kita bisa. Hari ini kita sudah buktikan kepada dunia bahwa kita adalah negara yang terbaik dalam menangani COVID. Kita jawab tuntas tuduhan-tuduhan itu, cemoohan-cemoohan itu. Itulah kita, itulah Indonesia. Dan mohon pada kesempatan hari ini kita tetap harus waspada. Karena gelombang 3 pun sepertinya masih terjadi di banyak negara. Insya Allah dengan protokol kesehatan, dengan gotong royong yang kita lakukan sama-sama, insya Allah kita terus bisa jaga Indonesia. Kita jaga orang tua kita jaga ulama kita, yang tentu pada COVID ini juga menjadi sesuatu yang menakutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama menjadi satu keluarga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih saya dijadikan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.